Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Tania Zahra. Nomor induk mahasiswa saya 1238030189. Saya dari jurusan Sosiologi semester 2 kelas E. Tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer pengakuan hukum yang berkeadilan. Oke, nah dari materi ini terdapat ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, menanya mengapa alasan diperlakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Lalu yang ketiga, ada menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Lalu yang keempat, ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Lalu yang kelima, ada mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum. Menurut Cranenburg dan TKB Sabaroidin, pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg yakni pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan? Bagaimana ya? Nah, negara kita ini adalah telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Ya, ini ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam dalam UU nomor 48 atau 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, sebagaimana telah diuraikan pada bab 4 terdapat 6 agenda reformasi. Suatu diantaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntunan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun, ada beberapa hal yang masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Pada bab 1 telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: yang pertama, ada perilaku warga negara, khususnya oknum operator negara banyak yang belum baik dan terpuji, atau seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Lalu yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Lalu ada penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaimana pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan juga ada pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Lalu selanjutnya, materi ketiga ada menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada 2 pembagian besar hukum. Nah, peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintahan atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut sebagai negara hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuensi. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, siogianya dapat terwujud dan melaksanakannya di masyarakat. Nah, di sini
Yang pertama, ada keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegakan hukum harus bersikap adil. Yang kedua, ada kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum ada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-sewenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Nah, perbuatan itu melalui proses pengadilan dan apabila terbukti bersalah akan hukum. Lalu di sini yang pertama, ada lembaga penegakan hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegakan hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Lalu, kepolisian negara adalah negara penegakan hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negara. Dalam kegiatan dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penyelidik dan setiap pejabat polisi negara RI, penyidik mempunyai wewenang. Yang pertama, ada menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lalu di sini ada hukum yang ada perintah penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan, meningkatkan tempat, dan penggeledahan. Lalu ada pemeriksaan dan penyitaan surat. Terus yang ketiga, ada mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Lalu ada membawa dan menghadap seseorang pada penyidik. Nah, menurut pasal 6 UU nomor 8 atau tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia, pegawai negara sipil tentu yang diberi wewenang khusus. Nah, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, lalu melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, lalu ada menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lalu setelah ada kepolisian, lalu ada kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lalu ada kehakiman. Nah, kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang ada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum, dan hakim akan pudar. Selanjutnya, materi keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Nah, persoalannya penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Banyak kasus yang perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus masyarakat dihadapkan ada ketidakpastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Lalu ada materi yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Nah, penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Nah, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.
Mungkin segitu aja materi kewarganegaraan tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultur, serta konteks kontemporer pengakuan hukum yang berkeadilan. Segitu aja dari saya, Intan Tania Zahra. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi-materinya. Sekian dari saya, Intan Tania Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.